Prabu Arjuna Sastrabau, seri 234, Rama Bhargawa. Namun yang terjadi seperti sebelumnya, lontaran berbagai senjata dari para senopati itu tak mampu melukai Rama Bhargawa. Sungguh tubuh Rama Bhargawa bagai tugu waja. Seperti sebelumnya, senjata-senjata itu tergeletak di sekitar Rama Bhargawa. Namun demikian, dia tak boleh lengah dengan ajian yang dilontarkan oleh Ki Patih Banurata. Seleret sinar itu bisa menembus ilmu kebalnya. Jika terjadi demikian, pupus sudah sumpahnya untuk membasmi para kesatria Tracitrarata. Kini perhatian sepenuhnya ditujukan kepada Ki Patih Banurata. Pertarungan berlangsung dengan sengitnya. Rama Bhargawa sibuk menghindari dan menangkis seleret sinar yang dilontarkan oleh Ki Patih Banurata tanpa henti. Rama Bhargawa tak ingin hanya menjadi sasaran serangan lawannya. Sambil meloncat mundur menghindari serangan lawan, ia sempat merentangkan Gandewa. Anak panah yang lebih besar dari sebelumnya melesat secepat kilat. Ki Patih Banurata tak sempat menghindar. Pusaka sakti di tangan orang yang sakti Mandraguna. Akibatnya membuat bergidik bulu kuduk yang menyaksikannya. Ki Patih Banurata yang terkena diadanya oleh panah sakti milik Rama Bhargawa terbuncang ke belakang beberapa depa, hampir saja menimpa para prajurit di belakangnya. Tak terdengar keluhan maupun rintian. Ki Patih Banurata jatuh terlentang dan tak mampu bangkit lagi, tewas. Para prajurit maupun para nayaka projo dan para kesatria tak ada yang berani mendekat, takut menjadi sasaran anak panah dari Rama Bhargawa. Mereka pupus harapan untuk bertahan, karena yang menjadi andalan negeri itu adalah Raden Bandadewa dan Ki Patih Banurata. Sedangkan para senopati dan para prajurit tak ada yang mampu melukai lawannya itu. Rama Bhargawa masih berdiri tegak di tengah alun-alun. Sejenak ia memperhatikan mereka yang masih mengelilinginya. Ia bisa membedakan yang mana para prajurit dan yang mana nayaka praja dan yang mana para kesatria. Itu semua bisa dibedakan dari busana yang dipakainya. Ia ingin segera menuntaskan sumpahnya. Diam-diam kedua tangan Rama Bhargawa telah menggenggam puluhan anak panah kecil-kecil. Seperti yang terjadi sebelumnya, dengan ilmunya yang tinggi, anak panah itu segera dilontarkan ke arah para kesatria. Para kesatria sendiri tidak menduga akan menjadi sasaran bidikan Rama Bhargawa. Yang terjadi kemudian adalah jeritan berurutan dari para kesatria, yang kemudian mereka satu persatu jatuh terlentang bergalang tanah. Mereka masih sempat mengerang kesakitan. Ada yang dadanya, lambungnya, perutnya, bahkan lehernya tertembus anak panah. Namun kecil kemungkinan bagi mereka untuk tetap bertahan hidup. Hampir semua korbannya adalah para kesatria, seperti yang diinginkan oleh Rama Bhargawa. Namun para kesatria yang tersisa, banyak yang belum menyadari bahwa Rama Bhargawa telah memilih sasaran para kesatria. Para senopati dan para prajurit yang tersisa tak tahu mesti berbuat apa. Jika menolong para kesatria itu sama saja dengan berserah nyawa. Untuk melawan Rama Bhargawa hanya akan sia-sia. Sementara para korban yang lain dari para prajurit juga sudah banyak.
Para senopati itu heran bagaimana seolah seluruh negeri tak mampu melawan Romo Bargowo seorang diri. Romo Bargowo masih melihat beberapa orang yang berbusana ksatria masih berdiri termangu-mangu di sekitar alun-alun. Sementara itu, di sekitar Romo Bargowo berdiri, banyak berserakan pisau belati yang tadinya untuk menyerang dirinya. Beberapa pisau itu dipungutnya, dan tanpa diduga oleh siapapun, pisau-pisau itu telah melayang dengan cepatnya ke arah para kesatria yang tersisa. Jerit pilu kembali terdengar berurutan di alun-alun itu. Oh, 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 oh! Para kesatria kembali bertumbangan. Alun-alun Tanjung Jati benar-benar bersimbah darah. Korban tewas bergelimpangan, korban luka mengerang kesakitan. Sungguh sangat kejam jika seorang yang berilmu sangat tinggi melampiaskan dendam. Bersambung. Dendam, dendam, dan dendam. Korban, korban, dan korban. Jangan biarkan dendam menguasai hati. Pupuk semangat rendah hati.